ini misalnya si istri ini merasa mampu kan gitu kan, sehingga mengatakan kalau tidak ada saya atau suami atau keluarga ini nggak bakal maju nih. Nah, tapi dia tidak sakit gitu. Nah, kira-kira nih kedepannya apakah akan mengalami sakit atau nanti di akhirat? Oke, ini lebih dalam ini sudah. Jadi sakitnya itu kan tidak mendadak, Ustadz. Berproses. Allah melihat selama ini yang saya amati adalah dosanya itu seberapa besar, imannya dan ketakwaannya seberapa kuat. Semakin orang ini dosanya cukup lumayan besar, imannya semakin naik, cepat sakit pasti. Oh, justru bersyukur dong kalau begitu ya, karena langsung diingatkan. Nah, cuma orang Muslim itu yang begitu nggak pernah tahu. Itu masalahnya ya. Nggak pernah tahu, karena banyak orang Muslim yang saya sakit bukan karena akhlak saya kan baik. Gitu. Atau dia bilang begini, saya kan lagi dicuci dosanya. Iya. berarti kalau dia dicuci dosa itu sebenarnya dia itu tahu kalau dia berdosa. Iya. Kan gitu ya. Kenapa ke dokter? Kenapa Allah menyebut dalam Quran itu banyak taubat? Ya. Kan kalau kita mau bermain otak sedikit gitu ya. Kalau saya dicuci dosanya, oh berarti kamu punya dosa. Oh ya iyalah punya dosa. Loh, lah apa gunanya Allah itu menyuruh kita itu selalu taubat? Oh, salah satunya itu diceritakan hal-hal yang agak lebih nyerempet ke kita. Siap. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Oh, itu kan jelas itu. Iya. Dan segeralah kamu sekalian bertobat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman. Ya kan Allah sudah tahu kita yang Muslim beriman sebenarnya masih banyak dosa. Tapi kalau diingatkan sakit, saya dicuci, apanya yang dicuci? Seperti itu, Ustaz. Jadi kalau Allah itu mau mengampuni, nyuci dosa, itu orangnya harus tobat dulu. Harus tobat dulu. Iya. Bukan langsung kemudian tidak tobat kemudian disakitkan, ini menganggap bahwa ini dicuci dosa. Iya. Saya disiksa sebetulnya. Lah iya. Bener kan? Padahal rata-rata teman-teman kita yang sakit itu malah dia sholatnya rajin. Ada juga teman kita dakwah itu, Ustaz, malah dia dokter. Dia ada di rumah sakit, coba. Dan dia dakwah. Kenapa dia sholatnya ini, dia dokter dari agama, dari ini, kenapa harus sakit? Betulnya diingatkan kalau itu sadar. Kan diingatkan kalau sadar. Kalau nggak sadar ya sudah itu ya terus selesai. Masuklah wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Masuk ke situ dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi ini masih diingatkan sebelum binasa ini. Makanya ayat sebelahnya itu, ayat selanjutnya wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Loh kan berarti jelas salah satunya jangan sombong. Kan gitu. Walaupun kita diizinkan dakwah, lo ngapain kita sombong? Wong dakwah ini kita titipan ilmu dari Allah Ta'ala, kan seperti itu. Nah inilah kalau orang seperti itu tadi, kalau si istri dengan suami berat dulu kakinya. Ya kalau merasa tidak butuh pertolongan orang tua, itu ngewel, apa namanya, lemes. Nah, itu lemes, jadi kaki itu agak sulit. Ini dulu. Kalau sama suami berat, kalau sama orang tua lemes. Oke. Sebaliknya sekarang, kalau misalnya si suaminya tuh yang bilang sama istrinya, karena mungkin strata ekonominya dulu pada saat nikah jauh gitu kan. Oh kalau misalnya bukan nikah sama saya, dia mungkin sekarang tidak seperti ini. Nah itu kira-kira sama nggak? Kan sombongnya sama tuh. Sama. Tinggal dia ucapannya berapa kali, kemudian ada tekanan marah enggak, emosi enggak, kemudian dilihat nanti imannya seberapa oleh Allah Ta'ala, takwanya berapa. Kalau dia imannya masih di bawah-bawah ya dia nggak dikasih seperti itu. Nggak dikasih, didiemin. Nah, nanti suatu ketika kalau sudah hampir umur ajalnya, baru disikat oleh Allah Ta'ala dengan seperti itu, bukan untuk peringatan, tetapi untuk dicabut nyawanya. Termasuknya itu disiksa, diazab. Iya.